Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya pulang kerja. Alhamdulillah hari ini ada sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi kalau bukan wayang. Tepatnya saya menerima paket wayang. Nih, paket yang akan kita unboxing pada kesempatan kali ini. Ini paket dari Jember, dari Mas Eko. Beliau banyak menatah wayang-wayang saya, udah bertahun-tahun yang lalu, udah lama beliau banyak garap atau menatah wayang-wayang saya. Ini ada paket yang dikirimkan dan saya terima hari ini. Alhamdulillah. Ya, entah gimana ya, saat menerima paket tuh selalu selalu menyenangkan. Karena melihat sesuatu yang tadinya wujudnya gambar di atas kertas terus menjadi wayang, itu wujudnya seperti apa. Dan ini belum wayang jadi. Paket ini masih paket putihan. Nanti setelah putihan akan disunggingkan dan digapit. Mari kita bongkar isinya apa ini. Ini satu wayang saja. Setelah kita bongkar, ini bukan wayang tapi bagian wayang, yaitu ini tangan wayang. Dan ini masih ada satu tokoh wayang ya. Ini tangan wayang. Tangan depan belakang dua tokoh wayang. Ini merevisi wayang yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu tangannya itu kepanjangan menurut saya. Jadi wayang itu tidak ada gimana ya, tidak ada yang benar ataupun yang salah. Panjang tangannya itu berapa itu ya relatif, kira-kira segitu. Cuma masing-masing itu punya selera. Ada yang suka tangannya itu panjang banget, ada yang suka sedang, dan kalau yang panjang banget untuk saya kurang begitu nyaman. Kurang menurut selera saya, bukan selera yang tangannya panjang tapi yang cukup lah gitu. Nah, pada saat sebelumnya tangannya kepanjangan, kemudian saya minta untuk dibuatkan tangan yang baru, yang lebih pendek dari sebelumnya. Ini tokoh untuk wayang gagahan. Ini ada dua tokoh. Umumnya wayang gagrak tertentu, misalnya kayak gagrak Jogja, wayang-wayang Kali Gesingan, itu bisa dikatakan tangannya relatif panjang dan itu juga bagus itu. Saya juga suka, dan kalau bisa menggerakkan atau memainkannya dengan dengan sesuai dengan istilahnya ya gagraknya itu makin luas. Jadi uniknya wayang itu yang saya yang saya lihat atau saya rasakan sebagai penonton, itu wayang gagrak tertentu itu jika digerakkan dengan gaya gagrak lain itu kurang pas. Jadi masing-masing gagrak itu punya gaya gerak sendiri-sendiri, dan itu uniknya, dan semuanya itu bagus semua. Jadi semuanya itu punya ciri khas yang yang unik gitu, yang nggak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, karena saya bisanya itu gambar wayang gagrak
ya mendekati lah. Saya tidak berani mengklaim bahwa sebenarnya Gagrak Solo itu tidak berani mengklaim, karena apa ya? Ya gambaran saya atau corekan saya ya baru sebatas seperti itu bisanya. Cuma saya berusaha untuk meniru atau mencontoh atau mengiblat wayang-wayang Gagrak Surakarta. Karena saya bisanya itu. Nah, kembali lagi ke tokoh tangan ini. Ini sebelum saya tunjukkan tokohnya apa, ini tangannya lengan bawah ini halus. Nah, sedangkan yang ini nih ada bludirannya atau kulitnya itu dikerok. Yang ini beda. Nah, wayang-wayang gagahan yang ada bludiran seperti ini itu biasanya untuk tokoh-tokoh tertentu, khususnya untuk tokoh Gatotkaca. Kalau yang ini umum, Antareja, Gondomana, Jayadratha itu tangannya seperti ini, atau Donopati. Nah, ini tadi untuk tangannya wayang Gatotkaca dan Donopati. Wayangnya sudah relatif lama jadi, ini wayangnya Donopati dan ini Gatotkaca. Nah, karena tangannya waktu itu menurut saya kepanjangan belum pas, nah saya meminta untuk dibuatkan tangan yang baru. Nih. Nah, kita pasang ya tangannya Gatotkaca. Nah, ini untuk saya. Kembali lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, ini urusan selera. Panjang tangan wayang antara yang depan dan belakang itu beda panjangnya, nggak sama persis. Nih misalnya, ini sama-sama tangannya Gatotkaca. Ini nggak sama persis ini panjangnya. Salah satunya lebih panjang. Nah ini, kan ada selisih ini. Nih ada selisih panjang. Nah, yang lebih panjang itu untuk tangan belakang, yang lebih pendek untuk tangan depan. Nah, hingga yang ini lebih panjang daripada yang ini. Jadi yang ini tangan depan, yang lebih pendek ini tangan depan. Nah, ini untuk tangan depan kita pasang. Nah, gini. Nah, ini panjang tangan depan ini menurut saya pas di depan ini, rang-rangan ini pas. Menurut saya ini pas. Kalau yang sebelumnya kepanjangan, bahkan jari ini sampai bisa menyentuh jari kaki. Nah, ini menurut saya senangnya ukuran segini untuk saya. Nah, ini kemudian kita pasang ini tangan belakang. Ada yang suka rang-rangannya ininya ini ngadep ke belakang, ada yang suka ngadep ke depan. Monggo, itu selera. Nah, ini untuk tangan belakang kita pasang. Jadi tangan belakang lebih panjang sedikit daripada tangan depan. Itu ada tujuannya agar gini, pada saat misalnya nyembah gini, ini posisi epek-epek ini bisa berada di depan wajah. Tapi nggak semua wayang bisa epek-epeknya pada saat nyembah itu bisa di depan wajah ini, epek-epek belakang ini. Misalnya wayang-wayang buto, kadang-kadang wayang buto itu karena postur atau bodi wayangnya lebar sehingga ini nggak bisa sampai tekan. Tapi untuk wayang-wayang satrio ini kan bisa ini. Jadi kalau untuk apa ya, nyembah gitu itu lebih luas, agak sulit, maaf ya, karena belum dipasang tuding. Nah, ini. Terus yang kedua, pada saat ngapur rancang ini posisinya ini nggak terlalu ke belakang, jadi enak gitu lah. Pas gini juga gimana ya, lebih luwes gitu. Ini tangannya Gatotkaca, satunya tangannya nih Donopati nih, sama juga
nggak sama, panjangnya beda juga antara yang depan sama belakang beda. Nah, ini kan ada selisih nih. Jadi yang lebih panjang ini untuk yang belakang, jadi ini lebih panjang, ini untuk tangan belakang. Kita pasang. Oh, ngadep situ kok agak sulit. Sip. Nah, ini sama juga nih pada saat. Nah, kemudian kita pasang tangan depan. Dan untuk tangan wayang, ya pastikan tebal kulitnya bagus ya, agar nggak kepleh gitu. Karena kalau tangan wayang itu kepleh itu juga wayangnya jadi nggak enak dipakai. Nah, terus pundak wayang juga kulitnya itu ya harus kaku. Jadi kalau pundak wayang sini kepleh itu gimana ya, wayangnya kok jadi kurang enak. Ini kan. Nah, ini kan panjang segini, ini tangannya pas. Nah, ini tinggal pasang tuding. Nah, kalau saya masang tudingnya itu nyari pada saat tangan wayang itu diginikan ini, saya cari tuding itu yang panjangnya kira-kira segini, nggak sampai di antupnya ini, segini. Agar pada saat dipegang ditancepin itu posisi tangan nggak kesondol ke atas gitu. Nah, ini tuding itu kadang sering ganti-ganti, jadi penting untuk punya stok. Nah, stok tuding ini nih. Macam-macam tuding itu bahannya, ada yang dari kayu, ada yang dari bambu, ada yang dari fiber, ada yang dari sungu. Nah, ini mayoritas dari fiber ini. Bening, jadi kayak sungu sintetis. Kalau yang dari sungu asli tanduk bule itu yang ini. Ini dari sungu nih, tanduk. Kalau ini dari fiber. Lah, saya pilihkan dulu untuk tuding. Nah, ini tudingnya. Misalnya ini Donopati. Nah, ini lagi-lagi selera ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kalau wayang-wayang saya itu posisi ini ke sini nih, segini aja cukup gitu. Nah, terus disambung ke tangan. Nah, nyambungnya umumnya itu pakai tali atau pakai benang, itu umumnya. Nah, tapi kalau saya praktisnya, untuk saya praktis itu dan pemasangannya itu cepat, saya tuh sukanya pakai senar. Ini senar yang ukurannya agak gede nih, yang ya seukuran lubang tangan. Wah, ini yang Donopati belum bisa dipasang ini. Ini karena lupa untuk dibikinin lubang. Nanti saya tatah lagi, saya tatah sendiri. Lupa ini epek-epeknya ini ternyata belum dilubangi, sehingga tidak bisa dipasang tuding. Tapi kalau epek-epek depan ini, nah bisa. Nanti saya tatah. Nah, ini juga penting juga, ya sedikit-sedikit harus bisa natah lah. Walaupun natah itu bukan jadi profesi ya, supaya untuk mereparasi atau merepair atau apa ya, membenaknya dikit-dikit wayangnya sendiri itu lebih mudah. Kita pasang tudingnya yang Gathotkaca ini. Mudah-mudahan epek-epeknya udah bolong semua. Oh ya, ini udah kita pasang. Nah, saya pasang pakai senar. Modalnya senar, korek, pemotong kuku untuk motong. Nah, jadi ya tinggal dibakar gitu. Ini. Kemudian ya diginikan aja.
Nah, terus lubangnya kurang gede ya diunceki, diperbesar. Umumnya memang pakai benang. Wayang-wayang dulu cuma pakai benang, dan pakai benang bagus luwes. Justru pakai senar ini yang kayak saya lakukan ini kategori aneh benar ya, nggak umum. Ya saya nyaman aja. Kenapa? Karena senar itu bahannya itu kan plastik ya, plastik polietilen. Karakter plastik polietilen itu ulet. Dulu pada saat kuliah, kebetulan kerja praktek saya di industri yang membuat biji plastik. Jadi sedikit banyak ya ada pengetahuan tentang jenis-jenis plastik. Polyethylene, HDPE, LDPE. HDPE itu high density polyethylene. LDPE low density polyethylene. Nah, itu beda-beda. Nah, senar ini plastiknya dari polyethylene, jadi karakternya ya ulet. Nah, terus setelah gini potong kan, terus ya tinggal bakar ini kayak bikin gergel ini. Ada gini. Nah, gini. Di ini dah. Gini kan. Tangan belakang sama prosesnya. Bakar senar. Ya gini asik ini, hiburan menurut saya ya. Kesenangan saya wayang. Jadi ya kegiatan-kegiatan kayak gini nih ya saya seneng. Ada yang senangnya elektronik, misalnya apa membuat rangkaian elektronik apa, wah itu kan juga menarik itu. Dulu waktu SMP itu saya tuh hobi elektronik ya, buat bel. Waktu itu membuat terus dulu itu bisa membuat adaptor itu wah bangganya minta ampun. Nah, sekarang kalau membuat adaptor ya juga tak apa, karena kalau perlu adaptor juga sekarang beli harganya murah banget. Dan apa ya, mutunya juga bagus-bagus. Wah, ini lubangnya untuk tudingnya kurang. Ya kalau lubangnya kurang gede ini diunceki. Nah, udah, terus potong ya, dibakar lagi nih, selomot. Nah, udah ya, sodok nih, sudah nih ya. Pas sudah udah enak ini, tangannya pas. Tadi ya tangan belakang itu lebih panjang itu, jadi kalau buat wayang tuh nyembah gini tuh ya enak gitu lah. Nah, udah enak. Nah, ini tinggal menyunggingkan. Nah, senang. Dulu bermain solder, nyelomotin resistor, kapasitor, dioda, ya, itu sangat menyenangkan. Sekarang yang diselomotin senar untuk tuding wayang. Nah, ini. Nah, ini kan kalau pada saat wayang itu tangannya ditekuk gini, ini posisinya ini tuding ini nggak sampai panjang ini.
Ini tujuannya apa? Jadi pada saat misalnya wayang itu gini, terus ditancepin gini, misalnya, nah ini tangan tuh nggak kesodok ke atas. Tapi kalau tudingnya itu bayangkan itu di sini pada saat ditancepin itu posisi tangan tuh kan nggak stabil. Pada saat ini nancep otomatis ini kan kesodok ke atas. Gitu. Tuh. Nah, gitu sih kalau wayang-wayang saya perhatikan seperti itu. Jadi tuding seperti itu ya. Tuding kepanjangan juga nggak enak. Ya itu lagi-lagi selera ya. Ya walaupun saya juga saya perhatikan betul untuk wayang-wayang saya, walaupun saya bukan berprofesi sebagai dalang, hanya hobi ya penonton wayang. Karena sampai sekarang ini masih menjadi penonton wayang yang seneng wayang. Terus kebacut seneng wayang, gimana lagi? Gini seneng. Nah, ini paketan yang pertama. Ini tadi tangannya wayang, Gatotkaca dan Donopati. Ya, Donopatinya tudingnya belum bisa dipasang karena efek-efek belakangnya belum dilubangi ya. Nah, ini tinggal menunggu ke sanggar penyuntingan berikutnya. Nah, ini paketnya masih ada. Ini justru tokoh utamanya ini. Kalau tadi itu kan ya nyervis. Nah, ini Putian. Nah, ini tokoh Begawan Ciptoning. Ini atau Raden Arjuna atau Raden Janaka nalika menjadi Brahmana bertapa di Guwa Mintaraga di lereng Gunung Indrakila. Nah, dilakon Ciptoning Arjuna Wiwaha ya, ini yang dipakai. Nah, untuk Begawan Ciptoning ini punya banyak versi, macam-macam. Tapi yang jelas ya wajahnya itu wajah Arjuna luruh, terus rambutnya itu ngure gimbal, panjang. Nah, gitu. Ini yang punya saya ini saya buat ngurenya itu sampai kaki sini. Namun jangkahnya tidak saya buat lebar seperti wayang jangkaan yang lain itu enggak, tapi saya buat ya lebih lebar dari wayang Arjuna. Nah, misalnya kalau wayang Arjuna itu kan ini Arjuna Janaka. Itu kan jarak kaki depan kaki belakang kan relatif nggak berjauhan. Kalau ini kan Ciptoning ini kan lebih jauh, tapi tidak selebar wayang jangkahan tuh. Nih tangannya ya tetap tanpa ini aksesoris, jadi ya prasojo gini ya, seperti Janaka ini kan prasojo gini, tangannya nggak ada aksesorisnya. Ini Ciptoning ya, aksesorisnya ya Arjuna. Ini sumpingnya ini sumping waderan, rambutnya ngore. Nah, tadinya ini sandangan yang di sini ini pinginnya saya awalnya itu rencana awal mau ditatah patran. Namun saya pikir-pikir kalau di sini ini di patran ya memang bagus. Maaf, kok patran, limaran, keliru. Patran itu Praban. Lah limaran gini nih ya, limaran. Saya sebut limaran. Maaf, saya tadi salah sebut. Patran itu tataan Probo. Ini patran. Tataan Probo. Kalau tataan sandangan yang ini nih ya, limaran. Nah, maaf saya salah. Jadi semula ini pengen ditatah limaran, tapi kalau sandangan yang bagian sini ini ditatah limaran, maka nanti kalau dikelir itu bayang-bayangnya ini nanti nggak kelihatan. Gimana ya, kelihatan cuma soalnya rambutnya itu kan udah ditata seritan gitu. Jadi limaran sama seritan itu kan sama-sama ada kawatannya. Jadi
Jadi menurut saya, aduh kurang pas, biarin ini aja supaya nanti pada saat disungging itu disungging ya motif bludiran atau motif manggaran atau gitu. Sehingga untuk supaya ciri khas Arjunanya yang sandangan limarannya itu ndak hilang, itu ditatah di bagian sini aja sedikit ini. Gitu. Ini tokoh Begawan Ciptoning atau Arjuna. Nah, lakon Arjuna Wiwaha itu periode waktunya itu di era Pandhawa menjadi orang buangan setelah dinyatakan kalah bermain dadu. Gitu. Ada di situ. Nah, di sini terkenal nanti Arjuna menjadi jagone dewa, menumpas satru murka Prabu Niwata Kawaca sakwadya balane. Ini tinggal diarahkan ke sanggar penyunggingan. Jadi demikian unboxing kali ini. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang menjadikan kurang berkenan atau saya salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sekali lagi ini mohon maaf, ini bukan maksud pamer ataupun apa, ini berbagi kesenangan yang mudah-mudahan kesenangan yang saya rasakan juga bisa menular atau juga turut memberikan suatu frekuensi kesenangan juga kepada panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.